Oke, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas soal tuyul. Tuyul. Kaget ya? Enggak, tapi ini tuyul apa nih? Tuyul di Surabaya. Tuyul di Surabaya kan banyak nih kasusnya kalau Mm-mm. misalnya kita menggunakan apa namanya ojek online, Ya. kan suka dapat cerita soal ada pesanan fiktif, Orderan dan fiktif. orderan fiktif dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau nunggu jeda, saya mau informasikan sekarang, penasaran. Ternyata ini mungkin pemirsa juga sering dengar informasi mengenai orderan fiktif begitu ya. Iya. Ini pihak kepolisian khususnya Subdit Jatranras Polda Jatim membongkar praktek order fiktif untuk ojek online. Aksinya, Bay, pelaku menggunakan 40 handphone yang digunakan untuk praktek order fiktif dengan memiliki 8.850 SIM card. Ini 8.800 SIM card, artinya 8.800 nomor kan? ya ini jangan-jangan selain ini ojek online juga dia, tapi ini juga, Bay, Counter handphone. counter handphone. Jual beli pulsa nih. Oke, dan Nah, ini akhirnya bisa diungkap, ini juga mungkin bisa memberikan rasa lega terhadap customer, terutama pada rekan-rekan ojek online, karena kan biasanya mereka yang banyak dirugikan juga. Ya, Ada benar. orderan tiba-tiba nggak bayar gitu. Ada yang sudah nganter makanan jauh-jauh, sudah dibelikan jauh-jauh dengan jumlah yang besar, akhirnya orangnya nggak ada. nggak ada. Nah, ini kita melihat ini pelakunya, pemirsa, MZ usia 35 tahun, warga Malang, Jawa Timur. Ini pelaku order fiktif ojek online yang saat digiring oleh pihak kepolisian hanya bisa menunduk malu. Nah, gundul juga nih kalau dia tadi tuh. Oke, kita akan memperbarui informasi mengenai kasus ini. Kita akan bergabung dengan rekan kami, ada Rian Yudhistira, yang akan berbincang dengan pihak kepolisian langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Rian. Ya, Bayu dan juga Rati serta pemirsa, benar sekali. Jajaran Subdit Jatranras di Treskrimum Polda Jawa Timur berhasil mengungkap tindak pidana manipulatif SIM card yang digunakan untuk bertransaksi via aplikasi ojek online yang tentunya ini fiktif. Pelaku berhasil mengumpulkan keuntungan kurang lebih 0,5 miliar sejak beroperasi pada Januari, maksud kami pada Agustus 2019 hingga awal 2020 ini. Dan seperti apa teknis kerja dari pelaku ini yang berhasil mengaktifkan kurang lebih 8.850 SIM card untuk melakukan manipulatif begitu, masuk dalam pasal penipuan juga untuk order fiktif terhadap aplikasi ojek online ini. Kami saat ini telah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Selamat pagi, Pak Kabid. Selamat pagi, Mas Rian. Selamat pagi. Pak Kabid, bisa dijelaskan mungkin ini ada 8.850 SIM card aktif, ada puluhan handphone yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan manipulatif ini istilahnya ya, dengan kerugian kurang lebih aplikasi ojek online itu hampir 0,5 miliar. Seperti apa, Pak, teknisnya, Pak? Ya, pertama yang diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur adalah manipulasi transaksi aplikasi dari Gojek. Yang pertama yang digunakan oleh tersangka ini, ya, khususnya ini adalah di wilayah Jawa Timur dan lebih khusus lagi di daerah Malang, baik kota maupun kabupaten. Ini ada 8.850, ya, kartu SIM card dari device handphone. Ini sudah terregistrasi, tentu dengan adanya manipulasi data kependudukan isinya. Nanti kita akan lakukan pendalaman kembali. Nah, kemudian ini digunakan, cara operasionalnya adalah yang bersangkutan memiliki akun lagi yang sebagai merchantnya Gojek, itu ada 4 resto. 4 resto ini kemudian memiliki disiapkan 4 handphone oleh tersangka. 4 handphone ini kemudian disiapkan customer ada 10 handphone, dan kemudian untuk Gojeknya sendiri ya atau pelaksana drivernya ini ada 20 handphone. Nah, semuanya ini saling connect dan kartu inilah yang diisikan untuk para customer ya untuk penggunaan aplikasi Gojek, yang kemudian nanti dimasukkan dalam satu rekening yang sudah disiapkan oleh tersangka. Yang diambil adalah suatu manipulasi data semua ini dan kartu yang ada, kemudian masuk ke rekening dengan mengambil ongkos kirim dari aplikasi ini sejumlah dari 8.000 sampai dengan 10.000 rupiah, yang kemudian sehari dia bisa mendapatkan sekitar 2 sampai dengan 3 juta, dan hampir operasional sekira Agustus sampai dengan saat ini itu sudah hampir 0,5 miliar yang dapatkan keuntungan dalam hal ini, Mas Rian. Berarti Pak Kabid, dia membeli kartu SIM card ini sudah dalam kondisi aktif. Betul sekali. Tentunya ini juga berbahaya bagi para kita untuk warga masyarakat sendiri untuk
berhati-hati karena data-data kita sudah bisa dimanipulasi oleh tersangka. Betul sekali. Maka dari itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam hal manipulasi transaksi elektronik terkait dengan aplikasi Gojek, tentu kita juga akan masih mendalami, ya, karena tersangka juga mendapatkannya dari seseorang yang masih memang harus perlu kita dalami, ya. Bisa saja dengan kejahatan-kejahatan lain, dengan perkembangan dunia maya, sebagaimana Pak Kapolda Jawa Timur mengatakan, bahwasannya era saat ini adalah era digital. Kejahatan dunia maya sangat rawan bagi masyarakat yang tentu mengakibatkan banyak korban. Terkait manipulasi data tadi disampaikan, tersangka akan kita lakukan pendalaman dan nanti tentunya siang ini Direktorat Reserse Kriminal Umum akan memberikan perkembangannya. Tentu masyarakat juga bisa melihat secara objektif. Pak Irjen Pol Luki Hermawan, Kapolda Jawa Timur selalu menyatakan kita objektif, kita transparan dan nanti kita akan sampaikan perkembangannya. Ya, Pak Kabit, tahan dulu, kami akan bergeser ke tersangka untuk bertanya. Mas Z, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Mas Z, ini Anda punya pengalamankah di dunia IT atau seperti apa background Anda, Mas, sehingga Anda bisa melakukan manipulasi data SIM card ini sebanyak 8.850 dari data pelanggan ini? Dari awalnya saya driver online. Oh, driver online. Iya. Saya membaca-baca peluang di sisi Gojek. Akhirnya saya mencoba-coba. Sampai akhirnya kayak gini. Untuk wilayah yang Anda gunakan untuk melakukan modus ini itu di mana saja, Mas? Sekitaran Kota Malang dan Kabupaten Malang. Berapa keuntungan yang Anda dapatkan? Per order, Mulai awal ataupun per hari hitungannya seperti apa? per order Rp8.000. Kalau untuk satu hari ada berapa order kira-kira? Sekitar pendapatan bersih sekitar 2 jutaan. 2 juta sampai 2,5. 2,5 juta per harinya. Ini Mas Z bekerja sendiri atau ada teman lain begitu? Saya kerjakan sendiri, Pak. Kerjakan sendiri ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih Mas Z atas informasinya. Kami ke Pak Kabit terlebih lagi begitu. Pak Kabit, apa pasal yang dikenakan untuk tersangka dan juga ancaman hukumannya berapa tahun, Pak? Ya, ini kita lakukan tentang Undang-Undang ITE, ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersangka melakukan manipulasi data untuk transmisi dan juga transaksi elektronik terkait dengan menggunakan digital. Artinya Undang-Undang ITE yang akan kita kenakan, ancaman hukumannya 12 tahun, ya. Kemudian juga ada terkait dengan contohnya penggelapan. Tapi tentunya nanti ahli dalam hal ini akan dilibatkan, ya. Dan kita ini masih dalam proses pengembangan. Ada beberapa nama tentunya yang sudah dikantongi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum bagaimana memanipulasi data baik di card handphone maupun juga di resto, ya, termasuk rekening, ini masih di pendalaman. Baik, terima kasih Kombes Pol Trunoyodo Wisnu Andiko dan juga jajaran dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah berbagi informasi kepada kami. Itu tadi Ratih dan juga Bayu, informasi yang bisa kami bagi dari Mapolda Jawa Timur terkait dengan aksi tindak pidana memanipulasi ribuan SIM card untuk digunakan transaksi fiktif via aplikasi ojek online. Bayu dan juga Ratih kembali kepada Anda di Jakarta. Terima kasih Rian Yudhistira langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Tadi saya langsung hitung-hitung tadi ya. Dari 2 juta penghasilan setiap hari dibagi 8.000 setiap order, dia bisa dapat satu hari tuh order 250 order sampai dengan 300 order. Banyak banget, Bay. Nah, itu kan tadi sudah Waduh, dijelaskan saya langsung oleh Kabid kalkulator Humas. nih, wah banyak banget nih. Kan sudah dijelaskan, ini sudah berhasil mengumpulkan hampir 1,5 miliar. Itu karena apa? Karena pengalamannya ternyata sebagai driver online. Mungkin ini juga pembelajaran bagi perusahaan ojek online. Ini Online, ada benar. bugnya nih, ada celahnya nih yang bisa dimanfaatkan. Dan pihak kepolisian juga masih terus mengembangkan karena kabarnya juga kemungkinan ada tersangka baru pastinya ya begitu ya. Tapi tetap masih 8.800 punya waktu loh dia. Aduh, beli. saya Dan geleng-geleng registrasi udah. kan, karena sudah terregistrasi ternyata kan secara Parah-parah resmi ya. gitu.